Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai cara mendeteksi radiasi nuklir. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membahas mengenai pengukuran kebetulan dan resolusi waktu. Nah, untuk mempelajari radiasi yang mengikuti satu sama yang lain secara kaskade, nah misalnya sinar Y yang mengikuti peralatan peluruhan dari sinar beta tertentu, di mana dari jenis yang ditunjukkan pada gambar ini yaitu diagram skematik peralatan untuk menentukan apakah dua radiasi dari sumber berada dalam kebetulan waktu, atau yaitu apakah mereka datang cukup berdekatan pada waktunya untuk berasal dari nukleus yang sama di dalam pancaran berurutan atau kaskade. Nah, juga waktu naik yang singkat dari setiap sinyal preamp memicu rangkaian waktu. Sinyal waktu cepat memulai dan menghentikan konverter waktu ke amplitudonya. Nah, jadi keluarannya memiliki 3 pulsa atau delta V yang sebanding dengan perbedaan waktu antara pulsa start dan juga stop, di mana spektrum ketinggian pulsa itu karena waktu dan dapat ditampilkan pada MCA. Nah, apakah radiasi kedua benar-benar bertepatan dengan yang pertama? Jadi artinya bahwa apakah kedua radiasi datang cukup berdekatan pada waktunya untuk berasal dari nukleus yang sama di dalam emisi yang berurutan atau kaskade. Nah, jadi konverter waktu ke amplitudo atau TAC menghasilkan spektrum waktu dari pulsa output yang tingginya pulsanya itu sebanding dengan perbedaan waktu kedatangan dari dua pulsa inputnya, di mana pada gilirannya. Nah, jadi setelah dikoreksi penundaan yang diketahui di dalam peralatan inverting di dalam kabel sinyalnya, musik itu dikaitkan dengan perbedaan waktu pancaran dari dua radiasi dari berbagai sumber. Nah, dari gambar di tertera ini ada mengilustrasikan tampilan MCA dari spektrum TAC yang mungkin dihasilkan. Di mana di gambar ini spektrum kebetulan konverter waktu ke amplitudo untuk yang A detektor ideal dan yang kedua itu atau B detektor nyata, di mana ketinggian pulsa atau berjalan sepanjang sumbu horizontalnya, nah seperti pada semua spektrum MCA, dengan memberikan perbedaan waktu antara dua pulsa. Nah, jitter waktu di dalam detektor itu sebenarnya memperluas puncak kebetulan yang sebenarnya terjadi, di mana area di wilayah tinggi pulsa 1 memberikan kebetulan plus dan kebetulan yang benar jika latar belakangnya datar. Nah, wilayah yang kedua memberikan kebetulan di mana perbedaannya itu hanya memberikan kebetulan yang sebenarnya. Nah, dari gambar yang tadi bawah dijelaskan pada gambar A itu mengilustrasikan situasi untuk detektor dan elektronik ideal, di mana ada sinyal waktu berasal dari radiasi memasuki detektor tanpa ambiguitas atau tanpa adanya ketidakpastian. Nah, jadi detektor dan elektronik yang sebenarnya dapat menimbulkan distorsi atau dari derau elektronik, misalnya itu dari kesulitan dalam memicu kerangkaian waktu dari pulsa frame up-nya. Dan spektrum waktu yang dihasilkan itu ditunjukkan pada gambar yang B, di mana itu puncak tajam dari kebetulan sejati itu diperluas dan memiliki lebar yang merupakan karakteristik resolusi waktunya dari detektor dan sistem elektroniknya. Nah, untuk menentukan tingkat emisi kebetulan yang sebenarnya terjadi, kita dapat memilih daerah 1 atau 2 secara elektronik di gambar pada yang bagian B, dan perbedaan di daerah mereka itu jika kita yakin bahwa latar belakang kebetulan yang kebetulan datar itu memberikan puncak kebetulan yang sebenarnya. Lalu di sini kami juga ada membahas mengenai pengukuran masa hidup nuklir, di mana teknik untuk mengukur masa hidup nuklir itu sangat beragam, seperti masa hidup itu sendiri dari lebih 10⁻15Y untuk beberapa radioisotop alami hingga di bawah 10⁻15S untuk keadaan
tereksitasi berumur pendek, di mana pencairan peluruhan ganda dilakukan di dalam rentang masa hidupnya sekitar 10⁻20 D, dan pemecahan inti yang sangat tidak stabil seperti B, E, dan H terjadi dengan masa hidup dalam kisaran 10⁻16 hingga 10⁻20 S. Nah, di dalam merencanakan pada skala semi-log memberikan konstanta peluruhan atau lambda secara langsung, dan dengan demikian itu adalah waktu paruhnya, di mana teknik yang sama ini dapat digunakan untuk waktu paruh dalam kisaran tahun. Nah, meskipun kurang nyaman untuk menghitung peluruhan selama beberapa waktu paruh, nah di saat kita mencapai waktu paruh yang jauh lebih lama, maka metode ini sangat tidak praktis. Nah, ditunjukkan pada gambar ini, di mana ketika kita memiliki waktu lebih pendek dari 1 menit saja, kita harus mengatasi ketidakmampuan kita sebagai peneliti untuk melakukan pengukuran Pensu 1, di mana artinya anggaplah kita itu mengalami peluruhan dengan waktu paruh 10⁻⁻S, di mana untuk rentang ini tidak dapat kita manfaatkan kemampuan yang dibangun di sebagian besar penganalisa multisaluran yang disebut multiskala. Nah, di dalam model operasi ini MCM menerima pulsa logika daripada pulsa linearnya. Nah, jadi waktu tinggal variabel dapat diatur oleh eksperimen MCE dimulai di saluran 1 dan menghitung jumlah pulsa logika yang tiba selama waktu tunda. Nah, ini menyimpan nomor itu di saluran 1, lalu dipindahkan ke saluran 2 dan mengulangi siklusnya lagi. Nah, pada prinsipnya ini dapat memperpanjang teknik ini menjadi waktu paruh yang lebih pendek dan lebih pendek lagi, tetapi kita bisa menghadapi batasan sekitar 10⁻³ detik, dan kebanyakan detektor radiasi ini tidak bisa. Nah, di gambar ini pengukuran langsung waktu paruh dari peluruhan aktivitas dengan waktu, di mana datanya dari dua sinario yang berbeda dalam peluruhan magnesium yang diplot terhadap waktu pada skala semilog selama 45 waktu paruh. Nah, selama periode ini tingkat perhitungan berubah lebih dari 13 kali lipat. Nah, lanjutnya kita dapat mengukur waktu paruh lebih pendek dari 10⁻³ detik jika kita tuh memiliki cara yang tepat untuk menentukan interval waktu antara pembentukan negara nuklir di dalam peluruhannya, di mana pembentukan suatu keadaan itu ditandai dengan pengamatan radiasi yang mengarah ke keadaan itu sendiri. Dengan demikian, kita dapat melakukan eksperimen kebetulan antara radiasi yang mengisi suatu keadaan dan radiasi dari peluruhannya. Nah, cara termudah untuk melakukannya adalah dengan konverter waktu ke amplitudo atau TAC, seperti yang ditunjukkan pada gambar 730 tadi, bahwa untuk kasus di mana keadaan nuklir memiliki waktu paruh yang sangat pendek dibandingkan dengan resolusi waktunya, dan jika waktu paruh keadaan sebanding atau lebih besar dari resolusi waktu, maka spektrum TAC akan menunjukkan bukti peluruhan eksponensial biasa yang ditunjukkan oleh semua sistem radioaktifnya, dan itu adalah probabilitas negara untuk bertahan selama beberapa waktu setelah pembentukannya menurun secara eksponensial seiring bertambahnya waktu. Nah, pada gambar ini, jika keadaan nuklir antara radiasi pertama dan kedua memiliki waktu paruh yang tidak terlalu pendek dibandingkan dengan resolusi waktunya, maka kita dapat mengamati peluruhan eksponensialnya, di mana spektrum TAC ini harus dibandingkan dengan gambar 730 tadi untuk melihat efek peluruhan keadaannya, yang dimana A tadi ada detektor ideal dan juga B detektor nyata. Nah, pada gambar ini contoh pengukuran waktu paruh dengan teknik kebetulan tertunda, di mana adanya garis putus-putus menunjukkan respon yang diharapkan untuk dua radiasi yang dipancarkan secara instan, yaitu di dalam waktu yang kecil dibandingkan dengan resolusi waktu sistem dengan 2ns. Inilah yang disebut dengan kurva cepat, di mana kurva ini tertunda menunjukkan pembulatan, seperti gambar yang di samping. Gambar ini
karena resolusi waktu yang terbatas, di mana dari bagian linear ini diplot semi-log, di mana waktu paruhnya 2,03 kurang lebih 0,02 ns, dan disimpulkan untuk keadaan tereksitasi pertama 87 keV dalam 160 dy, dan lebih sedikit dari radiasi kedua yang kita hitung. Dan spektrum TAC yang dihasilkan itu ditunjukkan pada gambar ini, di mana eksperimen ini jenis ini adalah contoh teknik kebetulan tertunda, sebuah contoh dari hasil percobaan dengan menggunakan teknik ini, di mana keterbatasan penggunaan teknik kebetulan yang tertunda adalah kemampuan untuk membedakan from dari kurva yang tertunda seperti pada gambar ini, di mana artinya resolusi waktu harus lebih kecil dari waktu paruhnya, di mana resolusi waktu tipikal adalah 10 ns dengan GE, 1 ns dengan NaL atau TI, dan 0,1 ns dengan scintillator plastik, dengan teknik pengukuran yang hati-hati, di mana metode kebetulan tertunda dapat diperpanjang hingga waktu paruh di bawah 10 ps, tetapi rentang penerapan utamanya adalah dari 10 pangkat min 3 hingga 10 pangkat min 11 detik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.